undangan, jadi saya ini saya lama-lama jadi sekretarisnya Pak Okta ya, Pak Okta bilang, Bu ini saya nggak punya kontak ya, udah saya coba ya, mana undangannya, saya langsung kirim. Tapi ini luar biasa kepada Bu Vero, terima kasih sudah meluangkan waktu bisa hadir bersama dengan kita. Saya memang izin ini saya harus langsung lanjut lagi setelah ini, makanya ini mohon maaf agak sedikit berburu-buru waktu tanpa mengurangi rasa hormat ataupun juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang nanti akan membacakan puisi, tetapi karena memang izin saya sudah dari awal bilang sama Pak Okta, pokoknya bisa ya, makanya dimaju ke jam 1 karena gitu. Ya sudah, tapi gimana karena saya memang jam 3 saya harus sudah menjadi host di acara berikutnya. Jadi mohon izin karena memang kami berdua juga merayakan sebenarnya besok, jadi mohon izin, terima kasih. Dan juga kepada Pak Kepala Dinas dan kepada Pak Okta dan teman-teman dari TC. Saya ini seperti penyair mendadak. Ya, dadakan, karena memang tiap kali, pertama kalinya beliau minta ke saya bilang, saya nggak biasanya. Kenapa waktu awal saya bilang kepada Pak Okta, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa di awal tuh saya kayaknya harus mikirnya, karena memang saya besar dan tumbuh besar itu di luar negeri. Dari usia 12 tahun, baru balik ke Indonesia itu usia 23-24 tahun. Jadi saya ini terbiasa menulis puisi itu dalam bahasa Inggris. Jadi bukannya saya nggak bisa, tapi karena memang biasanya itu dengan bahasa Inggris. Waktu akhirnya ditantang oleh Pak Okta, ya mulailah. Dan alhamdulillah karena sebenarnya mulai dari tahun 2021, organisasi saya sebagai ketua umum dari Tunas Indonesia Raya, kami memang punya satu kebiasaan, satu budaya di mana harus bisa baca, bukan hanya baca, tapi tulis pantun. Tapi saya akhirnya bukan hanya nulis pantun, tapi sambutan itu full saya bisa dalam bentuk puisi. Jadi ini lama-lama kebiasaan, dan waktu diminta saya bilang, nggak ada waktu lagi. Saya tulis jam 12 pagi, baru selesai jam 1 pagi, pas deadline saya kirim ke Pak Okta. Saya bilang, Pak ini saya tulis dalam waktu 1 jam, nggak tahu ini beneran bagus atau enggak, yang penting saya kirim. Nah ini saya akhirnya lalu saya bilang kalau misalkan mau perlu 2 puisi ya udah ambil aja dari yang sebelumnya satunya lagi. Tapi ini apa ya? Menurut saya sangat apresiasi karena setiap tahun, bahkan setiap tahun bisa sampai 2 kali ya Pak Okta ya. Karena kan untuk hari besar yang lainnya pun juga sebenarnya teman-teman TC mengadakan dan mengumpulkan puisi-puisi. Dari yang tadinya mungkin gak ada ruang atau gak ada tempat untuk kita sebagai pengamat maupun juga pecinta maupun juga pelaku budaya ya, industri budaya, ini nggak ada istilahnya kalau kita berjuang masing-masing pasti jauh lebih susah. Tapi dengan teman-teman TC ya, dengan Taman Inspirasi Sastra Indonesia, ini bisa mengumpulkan semangatnya semua bareng-bareng gitu ya. Jadi kita saling berkenalan. Itu satu. Yang kedua, akan memudahkan apa? Dan Bu Vero tadi menyampaikan satu kata yang menurut saya selalu menjadi kata kunci dan selalu saya gunakan. Apalagi kalau misalkan banyak yang melihat kami kepada wakil rakyat itu seolah-olah bagian dari pemerintah eksekutif. Beda. Kami ini yang mengumpulkan suara rakyat justru. Karena namanya wakil rakyat. Jadi kami adalah bagian dari rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat kepada eksekutif seperti Bu Vero dan Pak Kepala Dinas, yang dimana mereka adalah yang menjalankan. Jadi kasihan memang Bu Vero itu, kita sama-sama curhat, tapi saya bilang Bu Vero curhatnya nggak apa-apa, tapi Bu Vero yang bagian pemerintah sekarang. Jadi yang bagian yang harus mengeksekusi gimana caranya gitu. Jadi itu nggak enaknya, banyak yang orang pokoknya banyak yang mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri. Bapak Ibu sekalian, itu nggak mudah di posisi begitu, karena di posisi itu apa yang kita sampaikan itu tugasnya mereka untuk menjalankan. Kalau kita di wakil rakyat di DPR, kita tugasnya itu 3, hanya 3. Di luar dari itu bukan tugas kita. Kita ini tugasnya membuat kebijakan. Kalau kebijakan yang perlu direvisi itu levelnya undang-undang kalau di DPR RI. Maaf ini sedikit pendidikan politik karena menurut saya terlalu sering ini, apalagi saya sudah melalui 3 pileg, 3 pemilihan legislatif, 3 kali pemilu, itu masih banyak sekali 99% menurut saya tidak paham bedanya antara eksekutif dengan legislatif.
Jadi kalau saya tanya, apa bedanya eksekutif dengan legislatif? Gak ada yang bisa jawab. Really. Di masyarakat itu pada nggak bisa jawab, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu tidak tahu bedanya antara milih gubernur dengan milih DPR RI. Bedanya antara DPR RI dengan DPRD. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu yang saya juga tadi sampaikan ke Bu Vero. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan TISI karena sebenarnya apa yang dilakukan itu di sini juga edukasi, ya kan? Edukasi, karena sekali lagi kalau di DPR RI itu tugas kami hanya membuat aturan legislasi, mengawasi aturan itu dijalankan baik atau tidak, dan mengetok anggaran. Yang menjalankan implementasi itu di eksekutif, ya, itu adalah di pemerintah pusat sampai daerah, sampai ke kabupaten kota. Jadi ini hal-hal yang menurut saya edukasi tentunya salah satunya kita bicara tentang bukan hanya edukasi politik, tapi edukasi hal-hal yang secara menyeluruh. Salah satunya saya sangat apresiasi ini kalau untuk Hari Ibu yang kedua kalinya atau ketiga kalinya Pak Oka? Kedua kalinya ya, karena kan kemarin juga ada untuk Hari Pahlawan kalau nggak salah ya. Tapi untuk Hari Ibu ini yang kedua kalinya, jadi ini yang kedua kalinya saya pun juga ikut serta di sini dan menurut saya sebagai salah satu yang bukan hanya ya, tapi menurut saya tidak cukup hanya STEM ya. Kalau di luar negeri itu kita sudah STEAM. STEAM itu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Arts-nya itu seni itu tidak tertinggal. Sayangnya kita ini masih sangat jauh tertinggal untuk STEM-nya, sehingga bagian arts-nya itu masih belum masuk karena kita memang untuk kita bisa betul-betul menguasai bangsa kita sendiri, kita harus maju di bagian STEM-nya supaya kita nggak ketinggalan dari negara-negara lain. Jangan kita hanya sebagai konsumer, tapi kita juga harus yang bisa memproduksi. Nah, di Komisi 7, kebetulan Bapak Ibu, walaupun kebudayaan bukan di kita, karena itu Komisi 10, tapi Komisi 7 kami ini bermitra dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi di bagian hilir, di bagian di mana saya sering kali menyampaikan bahwa salah satu kekuatan Indonesia yang harus bisa dikembangkan adalah yang namanya IP, Intellectual Property. Yang dimana kalau kita mau untuk TKDN, semua yang bagian adalah produksi dalam negeri, kita harus juga mengedepankan yang namanya identitas bangsa kita. Bagaimana kita bisa orang luar melihat itu kan memang produksi Indonesia. Selama ini kita tahu, oh itu produknya Cina, itu produknya Jepang, itu produknya Korea Selatan, ya kan? Dengan K-pop, kita yang milenial besarnya dengan apa? Doraemon, Sailor Moon. Milenial besarnya dengan Satria Baja Hitam, itu kan dari Jepang, ya. Gaban, ya pokoknya Transformers segala macam. Itu awal mulanya semuanya dari Jepang gitu. Ya sekarang kita semua banyak yang suka K-drama, K-pop, Korea Selatan. Itu bagian dari ekonomi kreatifnya, budayanya mereka. Mereka menggunakan budaya sebagai soft power, menambah kekuatan bangsa mereka. Padahal 30 tahun yang lalu Korea Selatan nggak punya apa-apa. Tapi sekarang HP, TV, ya kan, LG, Samsung, itu semuanya udah dari mana? Korea Selatan. Padahal mereka dari segi sumber daya alam nggak seberapanya kita. Tapi kembali lagi itu dari apa? Dari identitas, dari karya, dari ilmu. Kalau kita nggak bisa mengembangkan STEM kita, nggak bisa mengembangkan ekonomi kreatif kita, art kita, budaya kita, itu semua digabungkan, maka kita akan terus ketinggalan. Jadi izin maaf ini agak sedikit melebar, tapi supaya kita bisa menaruh konteks dari apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman TISI lakukan, itu jangan kita sia-siakan. Terakhir,
dan mohon izin sambil penutupan. Dan saya mohon izin ya, maaf ya Bu Vero. Kalau Bu Vero mau melanjutkan untuk tanya jawab silakan saya, tapi mohon maaf sekali sebagai tuan rumah di acara berikutnya saya nggak bisa lama-lama. Tapi mungkin terakhir saya akan bacakan puisi yang ada di dalam buku ini yang saya tuliskan jam 12 malam. Itu kan langsung itu 10 Desember pas deadline. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, ini saya angkat satu tema yang dimana menurut saya untuk milenial dan generasi Z terutama itu pasti sering dibicarakan, dan menurut saya seharusnya tidak hanya generasi kami yang bicarakan tapi semua generasi, yaitu mental health. Dan ini kenapa jadi isu yang mau saya angkat, karena terlalu banyak dari kita generasi milenial dan Gen Z itu paham betul dampak dari trauma yang dialami oleh ibu-ibu kita. Tetapi karena generasi orang tua kita tidak terbuka dengan yang namanya mental health issue, jadinya kita yang harus kena imbasnya. Ya. Jadi ini yang saya mencoba untuk menuliskan satu puisi yang bisa menyampaikan kefrustrasian tapi juga ajakan dari generasi milenial dan Gen Z untuk generasi orang tua kita, untuk ayo sama-sama kita pulih secara mental supaya jangan sampai anak dan cucu kita yang kena imbas dari persoalan masalah mental kita. Warisan luka, balutan cinta.